Halo, perkenalkan nama saya Dinda Tiara Sani, mahasiswa Bisnis Logistik 2020. Untuk pemenuhan ujian tengah semester di matkul perpajakan, saya akan membahas topik tentang pajak dengan judul Bea Materai. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa sih itu materai? Nah, materai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, ataupun bentuk lainnya yang memiliki dan mengandung unsur keamanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Nah, sedangkan bea materai sendiri adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diberikan kepada pihak lain bila yang membuat dokumen tersebut oleh satu pihak. Selanjutnya, yuk kita bahas apa sih karakter bea materai tersebut. Yang pertama, bea materai termasuk pajak tidak langsung. Yang kedua, bea materai merupakan jenis pajak pusat. Dan yang ketiga, bea materai tidak diperlukan nomor identitas WP dan objek pajak. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih kegunaan materai. Yang pertama, materai berguna sebagai pemungutan pajak atas dokumen tersebut yang menjadi objek bea materai. Nah, yang kedua, menjadikan suatu dokumen dapat digunakan menjadi alat bukti dalam persidangan. Ketiga, memiliki kekuatan hukum apabila terdapat subjek atau pihak yang membuat dokumen. Nah, yang keempat, memberikan nilai hukum pada sebuah dokumen penting yang mempunyai suatu nilai tertentu. Kalian tahu nggak sih kalau materai 3000 dan 6000 itu sudah mulai tidak diberlakukan dan sudah sangat jarang ditemukan? Kira-kira alasan pemerintah kenapa ya sudah tidak memberlakukan hal tersebut dan menggantikan materai menjadi single tarif, yaitu materai 10.000. Nah, sebelum kita membahas hal ini lebih lanjut, sebaiknya kita membahas dasar hukum pada materai. Nah, kali ini saya akan membahas dasar hukum materai yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Nah, nanti kita juga akan membahas sekilas tentang undang-undang sebelumnya yang sudah beberapa kali diubah dan memang sudah rentah. Yuk kita simak. Dasar hukum bea materai. Undang-undang tentang bea materai diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Undang-Undang 10 Tahun 2020 tentang bea materai mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang sudah berusia 35 tahun. Dan sebelum ada UU 13 tahun 1985, pengaturan materai dilaksanakan dengan aturan yang lebih rentan lagi, yaitu aturan bea materai 1921 yang tentu saja telah beberapa kali dirubah. Terakhir dengan UU nomor 2 PRP tahun 1965, Lembaran Negara tahun 1965 nomor 121 yang telah ditetapkan menjadi UU dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 Lembaran Negara tahun 1969 nomor 38. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tarif bea materai, khususnya materai 10.000. Mulai 1 Januari 2021, tarif bea materai adalah 10.000 dan dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Tarif bea materai disepakati sebesar 10.000 dan batasan nilai dokumen yang memuat jumlah yang dikenai bea materai disepakati sebesar 5 juta rupiah saja. Di bawah 5 juta tidak dikenakan. Poin selanjutnya, objek bea materai. Bea materai dikenakan atas yang A. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dan yang B. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dokumen yang bersifat perdata, sebagaimana poin A meliputi 1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. 2. Akta notaris beserta glos, salinan, dan kutipannya. 3. Akta pejabat, pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. 4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan lain-lain. Oke, kali ini saya akan memberitahu penentuan
dan bagaimana cara penggunaan materai 3000, 6000 yang masih berlaku dalam masa transisi ini. Materai tempel edisi 2014 yang masih tersisa masih dapat digunakan sampai tanggal 31 Desember 2021. Oke, ini udah terlihat jelas di poster kalau yang 6000 dengan 3000 dan yang 6000 dengan 6000 dan yang 3000 ditempel menjadi 3000, 3000, 3000. Karena totalnya paling sedikit hanya 9000. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.